ini adalah tokoh yang kami ambil untuk mengulas nilai-nilai berakhlak, yaitu Pak Budi Gunadi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat ini. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 6 Mei 1964. Pendidikan di Institut Teknologi Bandung, melanjutkan ke Universitas Washington. Berikut adalah ulasannya. Sejak menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengarahkan berbagai langkah strategis yang berfokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi sistem kesehatan nasional dijalankan secara menyeluruh, dimulai dari penguatan layanan kesehatan agar lebih responsif dan berkualitas, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang profesional dan berdaya saing. Seiring dengan itu, pemanfaatan teknologi digital terus dikembangkan sebagai fondasi pelayanan kesehatan modern untuk memperluas akses, mempercepat layanan, serta memperkuat sistem informasi kesehatan nasional. Seluruh upaya ini dilakukan dengan satu tujuan utama, yaitu menghadirkan layanan kesehatan yang merata, mudah diakses, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai dasar ASN yang kedua yaitu akuntabel. Di bawah kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memasuki lembaran baru. Sebuah perjalanan menuju sistem kesehatan yang menjunjung akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan teknologi demi pelayanan yang lebih manusiawi. Komitmen negara hari ini tidak berhenti pada janji. Melalui program pemeriksaan kesehatan gratis, negara hadir memastikan setiap warga memiliki hak yang sama untuk mengetahui dan menjaga kesehatannya. Mulai tahun 2025, layanan screening kesehatan diberikan tanpa biaya dengan setiap anggaran dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dibelanjakan diarahkan untuk memberi dampak nyata bagi kehidupan individu. Dari pemeriksaan kesehatan gratis yang menjangkau masyarakat luas, hingga integrasi data kesehatan nasional melalui platform Satu Sehat yang menyatukan rekam medis jutaan penduduk dalam satu ekosistem digital. Nilai ASN yang ketiga adalah kompeten. Meskipun tidak berlatar belakang kedokteran, beliau mampu memimpin transformasi layanan kesehatan nasional, termasuk penanganan pandemi COVID-19. Komitmen beliau dalam menerapkan reformasi sistem kesehatan juga mendapat pengakuan nasional dan internasional. Salah satunya adalah ketika beliau menerima Health Visionary Leadership Award di acara CNBC Indonesia Award 2025. Penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang menunjukkan kemampuan visi dan kepemimpinan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Komitmen dan kepemimpinan beliau juga mendapat pengakuan publik ketika beliau menerima penghargaan sebagai tokoh pemulihan krisis kesehatan. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam memperkuat sistem kesehatan dan memulihkan kondisi nasional pasca krisis, yang mencerminkan nilai kompeten dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya adalah harmonis. Dalam kunjungan peninjauan pembangunan RSUD Kota Bima, Bapak Budi Gunadi Sadikin berdialog langsung dengan dua dokter spesialis setempat. Interaksi tersebut menunjukkan adanya komunikasi dua arah, sikap saling menghargai, serta keterbukaan terhadap aspirasi tenaga kesehatan di daerah. Selain itu, dalam dialog pada forum rekrutmen dokter spesialis, beliau menegaskan bahwa prioritas diberikan kepada putra daerah dari wilayah yang paling membutuhkan layanan kesehatan. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengatasi ketimpangan serta membangun kepercayaan antar pemerintah pusat dan daerah. Melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, beliau juga mendorong pemerataan layanan dengan memberdayakan tenaga medis dari daerah. Hal ini mencerminkan nilai harmonis melalui kerjasama, sikap saling menghargai, dan sinergi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Nilai dasar ASN yang selanjutnya adalah loyal. Penerapan nilai loyal oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam keterangannya kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2025, beliau menegaskan
komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh Indonesia. Ia menargetkan peningkatan jumlah peserta secara signifikan sebagai bentuk perluasan akses layanan kesehatan. Selain itu, ia menyampaikan percepatan pembangunan 32 rumah sakit di daerah terpencil seperti Redabolo, Konawe, Buton, Anambas, dan Nias yang disertai penugasan tenaga medis serta penyediaan peralatan agar pelayanan berjalan optimal. Rencana peresmian rumah sakit di Jayapura, Jakarta, dan Solo juga menjadi bagian dari penguatan infrastruktur kesehatan nasional. Dalam konteks nilai loyal pada berakhlak, langkah tersebut mencerminkan kesetiaan terhadap tugas dan komitmen menjalankan kebijakan nasional secara konsisten. Upaya percepatan program, pemerataan fasilitas, serta penguatan layanan kesehatan menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang keenam, ada nilai adaptif. Dalam video wawancara tersebut, Bapak Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sektor kesehatan bersifat sangat dinamis, karena dipengaruhi perubahan pola penyakit, kemajuan teknologi medis, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan tidak dapat bekerja secara kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan kebijakan, strategi, dan sistem pelayanan sesuai perkembangan situasi. Dulu kalau informasi itu kita bacanya banyak lewat media, tapi sekarang dengan dunia digital ini berubah sekali caranya informasi itu bisa sampai ke masyarakat. Oleh karena itu saya memastikan nih ke teman-teman di kesehatan, pengalaman waktu COVID dulu, itu banyak sekali informasi kesehatan yang tidak benar. Tapi karena diamplifikasi secara digital sangat kuat, akibatnya masyarakat publik bisa merasa itu benar. Itu yang sebenarnya merupakan tantangan di zaman sekarang. Bagaimana publik bisa memperoleh informasi yang tidak dikurasi, tapi yang benar. Karena derasnya informasi digital yang masuk. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi di era digital melalui penyesuaian komunikasi publik, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem data agar pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis bukti. Nilai adaptif semakin terlihat dalam transformasi sistem kesehatan nasional, termasuk pembenahan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM kesehatan, dan integrasi layanan berbasis teknologi. Menteri Kesehatan menegaskan bahwa ASN harus berpola pikir terbuka, siap belajar, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hal ini mencerminkan implementasi nyata nilai adaptif dalam berakhlak, yakni kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan, sekaligus terus berinovasi demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional. Terakhir, yaitu nilai kolaboratif. Penerapan nilai kolaboratif oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terlihat melalui berbagai inisiatif kerjasama strategis dan program bersama dengan lembaga internasional, negara mitra, serta organisasi global, baik dalam konteks kebijakan kesehatan nasional maupun kontribusi terhadap ketahanan kesehatan global. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk bekerja sama antar unit demi pelayanan kesehatan yang optimal. Beliau juga kerap tampil di berbagai forum bersama stakeholder global seperti WHO untuk memperkuat strategi kesehatan nasional, yang mana hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama lintas negara dan organisasi. Serta dalam kebijakan dan praktiknya, beliau sering menyampaikan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi, dan lembaga internasional dalam mewujudkan tujuan kesehatan nasional.